Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak sekalian dengan Ibu dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong kalian untuk memperhatikan, Ibu menjelaskan, biar kalian cepat ngerti. Persamaan reaksi. Pengertian dari persamaan reaksi itu sendiri adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang dimana jumlahnya berkurang setelah reaksi disebut pereaksi atau reaktan. Jadi jumlah zat yang berkurang setelah reaksi itu namanya pereaksi atau reaktan. Ditempatkan di sebelah kiri tanda panah yang mengarah ke kanan. Nah, jadi sebelah kiri tempatnya itu namanya pereaksi atau reaktan. Pada sebelah kanan tanda panah terdapat hasil reaksi atau produk, yakni semua zat yang dihasilkan dari reaksi. Jadi, zat yang dihasilkan reaksi itu namanya produk atau hasil reaksi. Contoh, sini ada gas hidrogen ditambah gas oksigen. Reaksi menjadi air. Ya, bereaksinya menjadi air. Ini rumus kimia dari hidrogen, gas hidrogen. Gas hidrogen rumus kimianya adalah H2. Ditambah dengan gas oksigen, rumus kimianya O2. Bereaksi menjadi H2O. Nah, jadi yang sebelah kiri ya, tanda panah ini namanya pereaksi atau reaktan. Kalau ditanya dari reaksi ini, yang mana pereaksi, yang mana reaktan? Pereaksi atau reaktannya adalah H2 dan O2. Sedangkan yang namanya hasil reaksi atau juga produk ya, itu letaknya di sebelah kanan. Ya, letaknya di sebelah kanan ya, setelah tanda panah ini namanya hasil reaksi atau produk. Jadi dari persamaan reaksi ini yang merupakan hasil reaksi atau produknya yaitu H2O. Ya, semua yang dihasilkan setelah tanda panah atau sebelah kanan ini namanya hasil reaksi atau produk. Sekarang aturan penulisan persamaan reaksi. Di aturan yang pertama, reaksi kimia ditandai dengan tanda panah, dibaca bereaksi menjadi. Ini tanda panah ini. Jadi hasil reaksi ini ya, tanda panah ini namanya atau dibaca dengan bereaksi menjadi. Tidak boleh diganti dengan tanda sama dengan. Ya, tanda panah ini jangan diganti dengan sama dengan. Nomor 2, zat-zat sebelah kiri tanda panah disebut pereaksi atau reaktan. Nah, ini tadi ya. Sebelah kiri ini namanya pereaksi atau reaktan, yaitu H2 dan O2. Sedangkan zat-zat sebelah kanan tanda panah disebut hasil reaksi atau produk. Jadi di sini hasil reaksi atau produknya adalah H2O, ya. Yang ketiga, aturan ketiga, wujud dari zat-zat tersebut harus dinyatakan dengan tanda ya. Dengan tanda di belakang rumus kimia zat-zat masing-masing. Di sini wujud zatnya ya. S itu solid, itu untuk wujud dari zat padat. L kecil ya, itu liquid, itu untuk wujud dari zat cair. G itu untuk wujud gas ya. Aki itu untuk aqua, untuk campuran, untuk larut dalam air ya.
Nah, seperti ini ya. H2 ini ya, 2H2 ini ada G di sini, ini menunjukkan kalau H2 di sini wujudnya dalam bentuk gas. O2. Sini ada dalam kurung ini ada G juga. Ini menunjukkan kalau O2 ini wujudnya dalam gas. Sedangkan 2H2O yang dihasilkan di sini ya, di sini dalam kurung ini ada L. Ini berarti liquid ya, campuran ya, sudah campurannya untuk zat cairnya. Selanjutnya, nah, sini aturan keempat, reaksi harus memenuhi hukum kekekalan massa, yaitu ditunjukkan oleh jumlah atom setiap unsur dari zat-zat bereaksi dan zat-zat hasil reaksi harus sama, di mana jumlah atom ruas kiri harus sama dengan jumlah atom ruas kanan. Ya. Aturan yang kelima, menyetarakan persamaan reaksi dengan cara menambahkan ya bilangan koefisien ya atau angka yang terletak di depan rumus kimia. Ya, itu koefisien, bilangan yang berada di depan ya di dalam rumus kimia itu namanya koefisien. Seperti ini. 2 yang di sini yang berada di depan dari H2 ini 2 ini adalah koefisiennya. Ya, koefisien dari H2. O2 ya. O2 di sini ini koefisiennya 1. 1 dalam persamaan kimia itu tidak ditulis. Ya. Bereaksi menjadi 2H2O. Koefisien yang mana? Ini 2 di sini yang di depan ya. Yang di depan di rumus kimia itu namanya koefisien. Selanjutnya, kita akan melihat cara menentukan koefisien dari reaksi. Itu ada 2 cara, ada cara langsung dan juga nanti cara tidak langsung. Sekarang kita lihat cara langsung. Penyelesaian persamaan reaksi secara langsung atau juga dikenal dengan cara pingpong, yaitu dengan melihat atau melirik ke kiri dan ke kanan dari reaksi itu ya. Karena kita di sini ingin menyamakan ya. Jumlah atomnya antara kiri dengan kanan harus sama. Untuk reaksi yang sederhana, cara penyetaraan jumlah atom atau koefisien dapat langsung dengan memberi angka yang cocok di depan tanda atom. Ya, ini untuk reaksi yang sederhana, bisa kita lakukan dengan cara langsung, dengan cara melirik tadi ke kiri dan ke kanan. Ini contoh reaksi yang pertama. Ada P4 plus O2, bereaksi menjadi P2O5. Reaksi ini belum setara. Karena kalau kita lihat di sebelah kiri ya, P di sini ada 4 atom. Ya, ada 4. Ya, P-nya ada 4. Sedangkan sebelah kanan di sini kalau kita lihat ya, P-nya ada 2. Maka P yang di sebelah kanan ini dia harus juga berjumlah 4. Ya. Sini ada 2 ya. Sebelah kiri ada 4, maka sebelah kanan pun harus 4, biar dia sama. Nah, sehingga biar dia sama dengan sebelah kiri yang 4 tadi, maka di sebelah kanan ini di P2O5 ini di depan sekali ini kita kasih angka 2. Sehingga 2 ini ya, sehingga dikali dengan 2 yang di sini ini menjadi 4, berarti P-nya sudah 4. Koefisien yang berada di depan seperti ini juga milik si O. Karena dibaca 2P2O5. Berarti 2 di depan ini milik si P juga milik si O. Jadi berapa jumlah O-nya sebelah kanan? Menjadi 2 kali 5, 10. Ya. Jadi sebelah kanan O-nya ada 10. Kita lirik ke sebelah kiri. O di sebelah kiri ini ada 2. O2 berarti 2 atomnya. Sehingga untuk menjadi 10 ya, kita harus mengalihkan 5 di depan di sini. Ya, kita kasih angka 5. Jadi koefisien dari O2 ini kita
tulis 5. Sehingga 5 kali 2 jumlahnya 10. Seperti ini ya. Depannya kita tulis atau kita beri 5, angka 5, sehingga 5 kali 2 jumlah 10. Sehingga kalau kita cek kembali ya, P di sebelah kiri ada 4, P4 berarti ada 4 atom dari si P di sebelah kiri. Sebelah kanannya ya 2P2O5, kita lihat P-nya sini 2 kalikan 2 berarti 4, P-nya sudah 4. Berarti P-nya sudah setara. Kita lihat O-nya. Di sebelah kanan ya, 2 ini kalikan dengan 5 jadi 10. Sebelah kanan berarti O-nya 10. Sebelah kiri setelah kita tambah 5 tadi, 5 kali 2 berarti O-nya juga sudah 10. Jadi reaksi ini baru dikatakan setara, di mana jumlah atom kiri dan kanannya sama. Sekarang kita lihat cara tidak langsung. Yang kedua ini cara tidak langsung. Jika kita menghadapi persamaan reaksi yang dianggap sulit dan rumit ya. Kalau kita anggap dia sulit dengan rumit, maka ya persamaan reaksi yang agak panjang. Maka barulah kita gunakan cara tidak langsung atau dengan dinamakan metode abjad, yaitu dengan memisahkan koefisien zat-zat sebelum dan sesudah reaksi menggunakan huruf abjad A, B, C, D dan seterusnya ya, huruf kecil tapi ya. Itu untuk menggantikan dulu koefisiennya. Ya. Contoh, tentukan bilangan koefisien dari A, B, C, D, dan E agar persamaan reaksi menjadi setara. Kita lihat ini reaksinya. Reaksi ini tidak bisa kita secara langsung. Karena pertama melibatkan atom yang banyak di sini. Ya. Kita tidak bisa langsung, agak rumit, maka kita menggunakan koefisien penggantinya dengan menggunakan huruf abjad ya. ABC ini kita letakkan untuk yang pertama itu A ya. Yang B ya, rumus kimia yang kedua yang di H, jadi A HNO3 ditambah B-nya diletakkan di sini jadi H2S. Bereaksi menjadi CNO ya. Masing-masing yang abjad tadi kita letakkan di depan-depan rumus kimia ini ya. Plus sudah CD kita letakkan D juga ya. Di terakhir ada E, bagian E itu untuk H2O. Setelah kalian meletakkan masing-masing koefisien pengganti ini ya dari A, B, C, D, E ini, sekarang cara kita menjawabnya. Perlu diingat jumlah atom-atom ruas kiri ya sama dengan jumlah atom-atom di ruas kanan. Di sini kita melihat atomnya satu-satu ya. Kita lihat di HNO3. HNO3 ini yang pertama atom H. Kita tulis atom H ya. Kita lihat di sini HNO3 sini hanya ada satu. Kalau dia sendirian atau satu, kita langsung menuliskan koefisien penggantinya A kecil ini ya di rumusnya. Jadi A ya, kita lihat ya A plus ya. Kalau dia sama-sama di sebelah kiri ya ada dua hanya ada di A dengan ada di B. Berarti di sini kita ada plusnya A plus. Kita lihat di bagian B hanya ada dua. Berarti dia plus 2B. Di mana lagi ada H? Adanya di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kanan berarti melewati tanda panah ini kita kasih sama dengan. Hanya ada lagi di bagian E, hanya ada 2, berarti 2E. Ini untuk persamaan yang pertama. Atom yang kedua ada N, ya kita tulis atom N. Atom N ini juga sendirian, karena dia sendirian kita langsung tulis A, ya. N ini ada di mana lagi? Di bagian C setelah tanda panah, berarti dia sama dengan, ya. Di bagian C ini N-nya 1, berarti cukup ditulis dengan C saja. Jadi A sama dengan C. Itu kita anggap persamaan kedua. Setelah itu ada O3. O ya, ada O-nya di sini ya. Kita lihat ada 3. Berarti dia kita tulis 3A. Ya.
Untuk di atom O kita tulis 3A karena O-nya ada 3. Kita lihat lagi. A-nya O di sini ada di mana lagi? Ada di bagian C. Setelah tanda panah. Berarti kita kasih sama dengan. Ya. Di bagian C ini O-nya ada 1. Jadi cukup ditulis dengan C saja. Ada lagi O-nya di bagian E. Ya. Karena dia sama-sama di sebelah kanan, maka kita kasih tanda panah. Ya. Dia satu arah. O di bagian E ini ada 1. Berarti cukup ditulis dengan E saja. Ya. Jadi C ditambah dengan E. Ya. Jadi 3A sama dengan C plus E. Itu untuk persamaan ketiga. Setelah dari ini kita lihat lagi ada unsur S ya. H di sini sudah, sekarang S. Atom S. Jadi kita pisahkan satu-satu atomnya. Yang sama ya nanti bergabung dia. Sekarang atom S. Di atom S ini ada di bagian B. Dia sendirian berarti cukup ditulis B saja. S ada lagi di bagian D setelah tanda panah. Kalau setelah tanda panah berarti kita tulis sama dengan. Ya. Di bagian D ini S-nya sendirian. Jadi cukup ditulis dengan D saja. Jadi B sama dengan D. Itu persamaan keempat. Nah sekarang kalau selesai itu kita misalkan. Kita misalkan harga dari A ya. A ini sama dengan 1. Ya. Agar persamaan dapat diselesaikan, kita umpamakan A sama dengan 1 ya, biar nanti persamaan dapat kita selesaikan ya. Kita ambil yang terendah A sama dengan 1. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita akan menulis dulu persamaan kedua ya. Persamaan kedua, mengapa langsung persamaan kedua bukan persamaan 1? Kita lihat. Ya, di persamaan 1 di sini A plus 2B sama dengan 2E. Ya, kalau kita ngambil langsung persamaan persamaan yang pertama, kita akan sulit mengalami B dengan E. Kita cari yang mudah, kita ambil langsung persamaan kedua untuk atom N, di mana A sama dengan C. Ya, nah, jika A-nya 1, sehingga nanti C-nya adalah 1. Nah, persamaan 2 ini A sama dengan C. Ya. Jika A-nya 1 sehingga C-nya juga nilainya 1. Ya. Sekarang nilai A dengan C sudah kita dapat, ya. Kita lihat persamaannya lagi, ya. Sekarang kita ambil persamaan A dengan C sudah dapat, ya. Kita lihat di persamaan yang ketiga. Ya. Persamaan yang ketiga di sini ada 3A sama dengan C plus E, di mana nilai A dengan C tadi sudah kita dapat, ya. Nah, kita lihat persamaan ketiga. 3A sama dengan C plus E. A tadi 1, berarti 3 kali 1 sama dengan C di sini kita dapat 1, kita masukkan 1 plus E. Di sini di persamaan 3 ini kita akan mencari nilai E. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan ya, 3 kali 1 ini kalau kita ini E-nya kita keluarkan menjadi 3 min 1. Didapatlah nilai E sama dengan 2. Jadi sudah ada 3 dari abjad tadi yang sudah kita dapat nilainya. A, C, dan E. Ya. A, C, dan E. Baru kita ke persamaan 1. Persamaan 1 ada A plus 2B sama dengan 2E. Nilai A sudah kita dapat, nilai E sudah kita dapat. Jadi di sini mencari nilai B. A sama dengan 1, ya. B yang kita cari, jadi 1 plus 2B sama dengan 2 dikali 2. Karena E-nya nilainya 2. Ya. Ya, kita gunakan cara matematika. Jadi di sini kita nanti keluarkan 2B-nya sama dengan 4 min 1. 1 ini balik ke sini berubah jadi min. Ya. Didapatlah nilai B-nya 3/2.
nilai B-nya. Terus kita masuki baru persamaan keempat. Di persamaan keempat tadi ada B sama dengan D. B-nya sudah kita dapat 3/2, berarti nilai D-nya juga sama 3/2. Jadi bilangan koefisien didapat adalah kita dapatkan yaitu A sama dengan 1 tadi, B-nya 3/2, C-nya 1, ini ya C-nya 1, D-nya 3/2, E-nya nilainya 2. Ya. Agar diperoleh bilangan koefisien bulat ya, jadi koefisien reaksi itu harus bilangan bulat ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, dia tidak boleh dalam bentuk pecahan ya. Agar diperoleh bilangan koefisien bulat untuk semua harga ya, koefisien yang ada ini ya, agar 3/2 ini hilang, dia berubah menjadi bilangan bulat. Ini harus kita kalikan ya. Kita kalikan juga dengan bilangan bulat yang kira hasilnya nanti tidak dalam bentuk pecahan. Di sini kita kalikan 2 ya. Karena 3/2 ini kalau kita kalikan 2 dia sudah berubah ya, tidak lagi pecahan. Kalau satu saja yang kalian kalikan, ini harus keseluruhan. Jadi semuanya A, B, C, D, E ini ya, semuanya kita kalikan 2 ya. Jadi A ini ya, yang A kita kalikan 2 dapatnya 2. Yang B yang 3/2 kita kalikan 2 dapatnya 3 ya. Dia sudah tidak dalam pecahan lagi tapi sudah bilangan bulat 3. Yang C1 itu dikalikan 2 dapat 2. Yang D juga yang 3/2 kita kalikan 2 dapat 3. E yang 2 kita kalikan ya, dengan 2 didapat 4. Jadi hasil bilangan koefisiennya tidak lagi dalam bentuk pecahan, sudah bilangan bulat semua. Sekarang A, B, C, D, E ini kita masukkan ke dalam reaksi yang ada. Nah, ini reaksi yang pertama tadi ya, di mana A HNO3 plus BH2S bereaksi menjadi CNO plus DS ditambah EH2O. ABCDE yang kita dapat kita masukkan ya. A tadi 2 kita letakkan, B-nya 3, C-nya 2, D tadi 3 dan E adalah 4. Sudah selesai semua ini sudah lengkap ya. Kalau kalian periksa saja sudah kalian lihat. Di sini hanya ada 2 ditambah di sini 6, 3 kali 2 ya. Jadi hanya sudah 8. Sebelah kanan ya, 4H2O hanya 4 kali 2 8, hanya sudah setara. N ya. 2 di sini milik si N juga, berarti N-nya ada 2. Sebelah kanan N-nya juga ada 2. O sebelah kiri 2 kali 3 6, berarti O-nya ada 6. Sebelah kanan di sini ada 2 ya, ditambah di sini 4 ya. 4H2O berarti 4 ini milik si H, milik si O. O di sini ada 4, tambah di sini 2 jadi 6, O-nya juga ada setara. S-nya ada 3 di sebelah kiri, sebelah kanannya ada 3, maka reaksi ini baru dikatakan setara. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Ya, menyetarakan persamaan reaksi. Di mana sini ada Zn ditambah HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Ya. Nah, sekarang kita misalkan koefisien reaksi itu dengan abjad. Jadi di bagian Zn ini depannya kita kasih A kecil, terus di HCl B kecil, ya. Di ZnCl2 kita kasih C kecil, dan di H2O kita kasih D kecil sebagai pengganti koefisiennya yang sementara. Selanjutnya ya, kita ingat tadi ada hukum kalian ini ya, kemasannya jumlah atom-atom ruas kiri harus sama dengan jumlah atom-atom ruas kanan. Kita lihat atomnya satu-satu. Zn ya, Zn ini satu unsur ya, lambang dari zinc atau seng ya. Atom Zn di sebelah kiri ini 1. Kalau dia 1 tulis langsung A.
Zn ada lagi di sebelah kanan. Sebelah kanan ini jumlahnya juga 1. Kalau dia 1 langsung kita tulis C. Ingat, tanda panah melambangkan sama dengan. Zn ini berada setelah tanda panah, berarti dia sama dengan C. Jadi rumusnya ini A sama dengan C, ini untuk persamaan yang pertama. Yang kedua atom H, ya ini sini ada H, ya. H hidrogen tadi di sini hanya ada 1, ya. Kita tulis B. H lagi ada di sebelah kanan. Setelah melewati tanda panah berarti dia sama dengan, kita tulis. H ada di bagian D ada 2. Jadi sama dengan 2D, kita tulis. B sama dengan 2D untuk persamaan kedua. Selanjutnya ada atom Cl, ya. Cl ini lambang dari klor, ya. Dia satu unsur, C-nya besar, L-nya kecil, ya. Ini Cl, klor, ya. Jadi dia atom Ce, kita lihat ada di bagian B. Bagian B ini 1, berarti cukup ditulis B saja. Dia ada lagi di sebelah kanan, karena melewati tanda panah kita tulis sama dengan. Ada lagi Cl di bagian C, ada 2, ya. Berarti kita tulis 2C. Ini persamaan ketiga. Nggak ada lagi atomnya, ini ada Zn, ada H, ada Cl, cukup, ya. Sebelah kiri dan kanan ini sama saja unsurnya, atau atomnya sama, ya. Nah, selanjutnya kita misalkan harga A ini sama dengan 1, ya. Harga A sama dengan 1. Agar persamaan dapat kita selesaikan, ya. Kita lihat di sini untuk persamaan pertama, ya. A sama dengan C. Jika A-nya 1, berarti nilai C-nya adalah 1. Ya. Yang ada berarti ada 2, ya, nilainya dari nilai A dengan C yang ada. Di sini kita tidak bisa langsung ke persamaan kedua. Karena di persamaan kedua ini ada B sama dengan 2D. B nggak ada nilainya, D-nya juga nggak ada. Kita ambil langsung persamaan ketiga. Persamaan ketiga di sini B sama dengan 2C. Ya, C tadi karena 1, tinggal kita masukkan. Jadi nilai B yang kita dapat adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. B-nya sudah dapat 2. Ada 3 jadi nilai yang sudah kita dapat, A, C, dan B. Baru kita masuk ke persamaan kedua. Di mana persamaan kedua adalah B sama dengan 2D. Ya, B-nya sudah dapat 2, ya. Tinggal kita mencari D. Ya, B sama dengan 2D, B-nya 2, sehingga nilai D-nya adalah 2 dibagi 2 didapat 1. Sehingga D-nya adalah 1. Ya. Nah, kita dapat A1, B2, C1, dan D1. Ya, koefisien reaksi yang sudah kita dapat ini semuanya bilangan bulat, ya, nggak ada pecahan, ya. Kalau dia sudah bilangan bulat, langsung kita dapat tuliskan persamaan reaksinya. Kita masukkan bagian A, B, C, D-nya, ya. Di sini Zn ini tadi bagian A, ya. Bagian A itu 1, kita tuliskan dulu 1. Ya, HCl di bagian B, B-nya ada 2, tulis 2. ZnCl2 bagian C, C-nya 1, tulis dulu 1. Di D, ya, di D ini H2 itu ada nilainya 1, D, tulis dulu 1. Nah, sekarang, ya, di dalam penulisan koefisien reaksi, ya, koefisien 1 itu tidak ditulis, ya, tidak dituliskan, ya. Jadi kalau koefisiennya 1 itu tidak dituliskan. Jadi reaksinya kalau kita tulis ulang menjadi satunya ini hilangkan. Ya, tapi kita tahu kalau itu 1. Jadi Zn plus 2HCl bereaksi menjadi, ya, ZnCl2 plus H2. Ya, satunya kita hilangkan karena peraturannya, ya, penulisan koefisien reaksi yang 1 itu tidak ditulis, ya. Jadi yang ditulis hanya 2, 3 selanjutnya saja. Nah, anak-anak, ya, setelah kalian mendengarkan dari penjelasan Ibu tadi, ya,
Ibu harapkan semoga kalian memperhatikannya dengan benar, karena di sini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan. Soal yang pertama, dari persamaan reaksi berikut, yang manakah yang merupakan preaksi dan yang mana merupakan produk? Jadi ya, kalian tentukan reaksi A ini ya, yang mana yang preaksinya, yang mana yang produknya. B juga yang mana preaksi, yang mana produk. C juga yang mana preaksi, yang mana produknya. Itu soal pertama. Soal kedua, setarakan persamaan reaksi berikut. Ya, ini ada persamaan reaksi, dia belum setara. Jadi tugas kalian untuk menyetarakannya. Soal yang pertama yang A-nya ya, N2 plus H2 ya bereaksi menjadi NH3. Soal yang bagian B-nya, 2B-nya Al plus HCl bereaksi menjadi AlCl3 plus H2. Kedua reaksi ini belum setara, jadi tugas kalian untuk menyetarakannya. Ya, kerjakan di buku kalian, di buku latihan kalian, kemudian dipoto dan dikirim sebagai lampiran di Google Classroom-nya, ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat berkarya dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.